Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal mata kuliah Public Speaking bersama saya, Hairani Zahra Nasution dengan NIM 22134008 dari kelas BKI 6A. Pada Learning Journal kali ini, saya akan menceritakan kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Public Speaking di pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025. Perkuliahan dimulai pada pukul 10.00 sampai kurang lebih pukul 11.30. Perkuliahan diawali dengan Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Adi Kusuma, mengabsen satu persatu mahasiswanya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Adi Kusuma juga menunjuk 3 mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan mempraktikkan public speaking di depan kelas. 3 mahasiswa ataupun mahasiswi tersebut diantaranya yaitu ada Nafila Istiqomah, kemudian ada Rizky Dwi, dan yang terakhir ada Cherry Sukmawati. Setelah masing-masing diberi waktu sekitar 10 menit untuk melakukan public speaking, perkuliahan pun dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 4, yaitu kelompok saya sendiri. Kelompok 4 ini membahas mengenai teknis memandu dan mengelola acara sebagai MC, announcer, dan juga moderator. Anggota dari kelompok 4 ini diantaranya ada saya sendiri yaitu Hairani Zahra Nasution, kemudian ada Sita Umi Laila, ada Nafila Istiqomah, ada Resti Setiawati, ada Sulistiawati, dan yang terakhir yaitu ada Zahfa Muspi. Pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 4 ini diantaranya itu tugas utama, konsep acara, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang MC, kemudian ada juga kecakapan penyiar dan modal utama keberhasilan seorang announcer, dan yang terakhir itu ada sikap moderator dan juga persiapan seorang moderator sebelum melakukan suatu acara atau memandu suatu acara. Yang pertama yaitu tugas utama Master of Ceremony atau MC. Yang pertama yaitu ada membuka dan juga menutup acara. Tentunya MC ini memiliki tugas utama dalam memandu acara yaitu dengan membuka dan juga menutup acara. Kemudian juga ada menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan hari itu, kemudian juga mengenalkan pembicara yang mengisi atau yang hadir dalam acara tersebut, kemudian mengatur jalannya acara selama kegiatan berlangsung, dan juga sebagai timekeeper, yaitu sebagai pemandu waktu. Kemudian ada juga konsep acara dari Master of Ceremony atau MC. Yang pertama itu ada acara formal. MC bisa digunakan di acara formal seperti upacara ataupun kegiatan apel lainnya. Kemudian ada juga acara semi formal dan acara non formal seperti birthday party atau wedding party dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang MC atau Master of Ceremony. Yang pertama yaitu teknik vokal dalam memandu acara atau dalam melakukan Master of Ceremony, dalam menjadi Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang Master of Ceremony atau MC. Di antaranya yaitu teknik vokal ketika melakukan atau menjadi seorang MC. Teknik vokal ini penting untuk dikuasai oleh seorang MC karena ketika teknik vokal seorang MC itu baik, maka penyampaiannya pun akan tersampaikan dengan jelas kepada audiens atau orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian ada juga mimik dan bahasa tubuh MC yang perlu diperhatikan agar tidak canggung ketika menjadi seorang Master of Ceremony. Kemudian yang terakhir yaitu ada sikap dan postur tubuh seorang MC. Kemudian materi yang selanjutnya itu ada announcer atau pembawa berita. Nah, kecakapan yang perlu dimiliki oleh seorang penyiar, diantaranya itu berbicara. Tentunya seorang announcer ini yang mana merupakan salah satu job dari seorang public speaker, maka harus bisa berbicara dengan baik dan juga membaca. Ketika menyampaikan berita, tentunya seorang announcer ini akan membaca secara cepat. Maka dari itu kemampuan dan keahlian membaca ini sangat penting dimiliki oleh seorang announcer. Dan yang selanjutnya itu ada menulis. Orang announcer juga untuk mendapatkan berita-berita yang akan dia sampaikan harus pandai atau memiliki kecakapan dalam hal menulis. Kemudian ada beberapa modal utama keberhasilan seorang announcer. Seperti yang tadi sudah disinggung, diantaranya itu ada kelancaran berbicara,
kualitas dalam berbicara tersebut serta wawasan yang luas. Seorang announcer ini harus memiliki wawasan yang luas agar tidak terpatok pada teks atau berita yang sudah disediakan saja, tetapi juga bisa mengembangkannya menjadi berita-berita yang menarik bagi audiensnya. Materi yang terakhir yaitu ada moderator. Nah, ada beberapa sikap yang penting untuk diperhatikan oleh seorang moderator, di antaranya yaitu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Kemudian menggunakan kalimat salam, terima kasih, dan sapaan yang tepat, di mana penggunaannya itu tidak terlalu sering, tetapi penting untuk diucapkan. Kemudian juga ada piawai dalam membawa acara dan sesuai dengan urutan yang sudah disediakan oleh pihak panitianya. Dan juga bisa menggunakan intonasi dan artikulasi secara tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu kencang, dan tidak juga terlalu pelan. Kemudian ada juga beberapa persiapan yang harus dikuasai atau dilakukan oleh moderator, yaitu mempelajari materi setiap sesinya, kemudian memilih busana ataupun outfit yang baik, serta mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan secara baik. Karena berbeda dengan MC yang mana biasanya semuanya itu sudah dipersiapkan oleh pihak panitia, moderator ini harus menyiapkan sendiri segala yang dibutuhkan oleh moderator tersebut ketika kegiatan berlangsung. Nah, setelahnya kami pun selaku kelompok 4 dan sebagai presentator mempraktikkan beberapa contoh dari MC, moderator, dan juga announcer. Setelahnya, presentasi pun dilanjutkan dengan sesi diskusi, yaitu sesi tanya jawab antara audiens dan juga presentator. Kemudian setelahnya, perkuliahan pun ditutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah oleh Bapak Adi Kusuma. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada Learning Journal pertemuan ke-14 pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 2213400008 dari kelas BKI 6A pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.